warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aprilia Tika Rahayu, NPM saya 1970065165050. Fakultas FTKI Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS testing dan implementasi sistem ruang 1. Di nomor 1 ini yaitu 4 proses siklus pengembangan perangkat lunak, yaitu dari yang pertama planning. Pada tahap planning, pemimpin proyek mengevaluasi persyaratan proyek. Ini termasuk menghitung biaya tenaga kerja dan material, membuat jadwal dengan sasaran-sasaran, dan membuat tim proyek dan struktur kepemimpinan. Planning juga dapat mencakup umpan balik dari pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah siapa saja yang dapat manfaat dari aplikasi. Cobalah untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan potensial, pengembangan, pakar materi pelajaran, dan perwakilan penjualan. Planning harus secara jelas mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan aplikasi. Ini plot khusus dan ketentuan tim untuk secara efektif membuat software. Ini juga menetapkan batasan untuk membantu menjaga proyek agar tidak berkembang atau bergeser dari tujuan aslinya. Yang kedua yaitu desain dan pembuat prototipe. Pembuat prototipe dapat menjadi bagian dari fase desain. Prototipe seperti salah satu versi awal softwarenya dalam model pengembangan software iteratif. Ini menunjukkan ide dasar tentang bagaimana aplikasi terlihat dan bekerja. Desain hands-on ini dapat ditunjukkan kepada para pemangku kepentingan. Gunakan umpan balik atau tingkatkan aplikasinya. Lebih murah untuk mengubah fase prototype daripada menulis ulang kode untuk membuat perubahan di fase pengembangan. Dan yang ketiga, testing. Sangat penting untuk menguji aplikasi sebelum membuat tersedia untuk pengguna. Sebagian besar pengujian dapat dilakukan secara otomatis. Seperti pengujian keamanan, pengujian lain hanya dapat dilakukan di lingkungan tertentu. Pertimbangkan untuk membuat simulasi lingkungan produksi untuk penerapan yang kompleks. Pengujian harus memastikan bahwa setiap fungsi bekerja dengan baik. Dan yang keempat yaitu operation dan maintenance. Pada titik ini, siklus pengembangan hampir selesai. Aplikasi dilakukan dan digunakan di lapangan. Namun, fase operasi dan pemeliharaan tetap penting. Pada fase ini, penggunaan menemukan bug yang tidak ditemukan selama pengujian. Kesalahan ini perlu diselesaikan yang dapat menelurkan siklus pengembangan baru. Selain perbaikan bug, mode seperti pengembangan iteratif merencanakan fitur tambahan di rilis mendatang. Untuk setiap rilis baru, siklus pengembangan baru dapat diluncurkan. Dan di nomor kedua ini, apa keterkaitan pengembangan perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak? Keterkaitan antara pengembangan perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yaitu di mana sebelum adanya pengujian perangkat lunak, maka perlu adanya pengembangan perangkat lunak terlebih dahulu agar dapat dilakukan pengujian, sedangkan dalam melakukan pengembangan perangkat lunak diperlukan pengujian untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang di nomor 3 ini, dasar pengujian perangkat lunak. Dasar pengujian perangkat lunak merupakan hal yang perlu dipahami bagi para pengembang perangkat lunak agar mengerti bagaimana langkah-langkah pengujian perangkat lunak dilakukan. Dalam dasar pengujian perangkat lunak terdapat beberapa pengujian seperti pengujian unit dan pengujian modul. Di dalam dasar pengujian perangkat lunak juga diperlukan dipahami tentang model-model pengujian integrasi dan validasi. Dan di nomor keempat ini, pengujian black box. Black box testing atau dapat disebut juga behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output
dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Untuk melakukan pengujian, penguji tidak harus memiliki kemampuan menulis kode program. Pengujian ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Di nomor 5 ini pengujian sistem waktu nyata. Real-time system dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang tidak hanya berorientasi terhadap hasil output yang dikeluarkan, tetapi juga merupakan sistem yang dituntut untuk dapat bekerja dengan baik dalam kebutuhan waktu tertentu. Di dalam real-time system, waktu merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Faktor waktu menjadi sesuatu yang sangat kritis dan sebagai tolak ukur baik tidaknya kinerja keseluruhan sistem tersebut. Real-time system disebut juga dengan sistem waktu nyata. Sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadilah degradasi performansi atau kegagalan sistem. Sebuah real-time system adalah sistem yang kebenaran secara logis didasarkan pada kebenaran hasil-hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil-hasil tersebut dikeluarkan. Aplikasi pengguna sistem seperti ini adalah untuk memantau dan mengontrol peralatan seperti motor, assembly line, teleskop, atau instrumen lainnya. Di nomor 6 ini, penguji peralatan uji otomatis dan contoh bidang. Penguji otomatis berarti menggunakan alat otomatisasi untuk menjalankan rangkaian kasus pengujian Anda. Sebaliknya, pengujian manual dilakukan oleh manusia yang menggunakan komputer dan menjalankan langkah-langkah pengujiannya. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan aktual dan menghasilkan laporan pengujian terperinci. Uji otomasi menuntut investasi uang dan sumber daya yang besar. Siklus pengembangan yang berurutan akan membutuhkan pelaksanaan rangkaian uji yang sama berulang kali. Menggunakan alat otomatisasi uji dimungkinkan untuk merekam rangkaian uji ini dan memutar kembali sesuai kebutuhan. Setelah tes suite diotomatiskan, tidak diperlukan intervensi manusia. Ini meningkatkan ROI automation test. Tujuan dari otomasi adalah mengurangi jumlah kasus uji dijalankan secara manual dan tidak menghilangkan pengujian manual sama sekali. Dan di nomor 7 ini faktor pengujiannya. Reliability menekankan bahwa aplikasi akan dilaksanakan dalam fungsi sesuai yang diminta dalam periode waktu tertentu. Pembentulan proses tersangkut kemampuan sistem untuk memvalidasi proses secara benar. Authorization menjadi data diproses sesuai dengan ketentuan manajemen. Otorisasi menyangkut proses transaksi secara umum dan khusus. Dan yang terakhir, file integrity menekankan bahwa pada data yang dimasukkan melalui aplikasi akan tidak bisa diubah. Prosedur yang akan memastikan bahwa file yang digunakan benar dan data dalam file tersebut akan disimpan sekuensial dan benar. Dan di nomor 8 ini yaitu alpha testing dan beta testing. Alpha testing adalah pengujian yang dilakukan oleh user pada lingkungan pengembang. Pengujian alpha berlangsung di situs pengembang oleh tim internal sebelum rilis kepada pelanggan eksternal agar nantinya ketika pelanggan menggunakan sistem ini tidak kecewa karena masalah cacat atau kegagalan aplikasi. Pengujian ini dilakukan tanpa keterlibatan tim pengembangan. Selain itu, alpha testing sering digunakan untuk software sebagai bentuk testing penerimaan internal sebelum software menuju beta testing. Contohnya, black box testing. Dan yang itu selanjutnya, beta testing merupakan sebuah testing yang dimana sebuah perusahaan memberikan sebuah akses kepada user-user untuk memakainya dan juga banyak dari perusahaan tidak memberikan akses secara umum kepada user.
melainkan perusahaan membayar user tersebut dalam artian kontrak selama lebih 1 bulan maupun setahun. Beta testing juga dilakukan untuk agar para user yang memakainya dapat memberikan info mengenai kerusakan ataupun error yang terjadi pada aplikasi yang dibuat oleh developers tersebut, sehingga dan juga laporan mengenai error atau kerusakan tersebut akan diterima selama kurang lebih sampai selesainya beta testing. Dengan begitu, masalah yang terjadi pada aplikasi tersebut akan diperbaikinya. Contohnya, usability testing. Di nomor 9 ini, perbedaan pengujian white box dan black box. Pengujian white box yaitu pengujian yang didasarkan pada detail prosedur dan alur logika kode program. Pada kegiatan white box testing, tester melihat source kode program dan menemukan bugs dari kode program yang diuji. Intinya, white box testing adalah pengujian yang dilakukan sampai pada detail pengerjaan kode program. Dan sedangkan black box testing yaitu pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source kode program. Dan setelah itu di nomor 10 metode pengujian perbandingan atau comparison testing dalam manfaatnya. Pengujian perbandingan atau comparison testing adalah metode pembangkitan data uji yang dilakukan pada perangkat lunak yang dibuat redundan. Perangkat lunak redundan mempunyai 2 tim pengembangan yang masing-masing mengembangkan perangkat lunak sendiri-sendiri untuk spesifikasi yang sama. Metode pengujian perbandingan digunakan sebagai pembangkitan data uji untuk salah satu perangkat lunak, yang kemudian digunakan sebagai masukan pada pengujian perangkat lunak yang lainnya. Sekian dari saya Aprilia Tika Rahayu. Jika ada kesalahan perkataan pengucapan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.